Gemes yuk, gemar menggambar saham bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini masih dalam suasana Paskah. Saya ucapkan selamat Hari Paskah, memperingati Hari Paskah, teman-teman yang merayakannya. Jadi malam ini sebenarnya sudah lama sekali ya, The Traders TV tidak mengeluarkan video. Kira-kira udah 3 bulanan sekarang, mau masuk bulan keempat ya, 3 bulan. Januari, Februari, Maret vakum ya, karena seperti yang saya bilang di grup juga, kegiatan kantor juga udah mulai picking up. Jadi saya juga senang dalam artian mestinya sih ekonomi kita udah mulai balik lagi, karena kantor saya bergerak di bidang marketing research, itu biasanya yang terakhir-terakhir lah bangkit. Kalau kena cut loss, ya yang pertama kena cut loss ya kantor saya gitu. Jadi mestinya dengan balik aktif sekarang, malah kira-kira bulan ini tuh udah sama, maksudnya sales saya di kantor itu kira-kira sama dengan sebelum pandemik lah kira-kira. Jadi mestinya sih ekonomi sudah mulai balik, alhamdulillah gitu ya. Sehingga mudah-mudahan pasar saham kita yang 3 bulan ini ya boleh dibilang sideways lah ya, naik turun dan kerasa mungkin karena mungkin saya bisa cerita sedikit. Kalau saya zaman dulu itu volatilitas sehari itu nggak sampai kayak sekarang ya. Sekarang itu volatilitasnya benar-benar dari lowest ke highest itu sangat besar, rentang naik turunnya ISG. Saya nggak tahu apakah ini karena banyaknya newcomer di market yang demikian luar biasanya atau hal-hal yang lain, tapi terasa sekali bahwa kadang-kadang sehari itu kita diombang-ambingkan kayak naik halilintar ya di Dufan gitu, naik kencang, habis itu dibanding ke bawah lagi, habis itu naik lagi, nanti tutupnya nggak jelas hijau atau merah. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan bahas ya dengan Pak Guru. Kebetulan Pak Guru kemarin juga lumayan sibuk juga dalam kerjaan sehari-harinya, jadi gemes 2-nya Desember, ya kita absen juga 3 bulan ya, ini baru gemes ketiganya sekarang baru muncul di bulan April. Dan ini saya tahu di grup selalu banyak yang nanyain, menunggu-nunggu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan wawasan ya kepada teman-teman, sehingga ke depan juga bisa dengan trading bisa dengan lebih baik. Kita sapa dulu Pak Guru. Pak Guru, selamat malam Pak Guru. Malam Pak D. Ini dia Josh Clooney ya, Pak Guru Josh Clooney ini. Rambutnya makin gondrong lagi. Jadi gimana? Mau share apa kita malam ini, Pak Guru? Oke, malam ini kita mau bicara tentang O'Neill ya. Jadi pola-pola chart yang dibahas sama O'Neill ya di bukunya O'Neill. Ya. Dan nanti juga ditambah sama dengan beberapa pola ya yang jadi trading setup saya ya, yang menurut saya juga menarik ya. Jadi ada misalkan 3-in-1 seperti itu ya. Itu menurut saya nanti bisa jadi ini ya trading setup yang menarik ya. Kemudian nanti mungkin di awal kita bicara sedikit tentang IHSG, kira-kira gimana ya view-nya untuk kedepannya. Gitu Pak De. Oke, sip. Teman-teman, mungkin tambahan informasi ya, seperti yang sering saya sampaikan di dalam pembahasan kita di grup. Oh ya, ini yang mungkin nonton ini di YouTube, mungkin kalau yang belum gabung dengan grup The Traders, silahkan kalau mau gabung itu di grup Telegram, namanya grupnya The Traders, The biasa ya THE, kemudian Traders juga biasa, TRADERS, silahkan dicari. Itu sekarang membersnya ada sekitar 17.000 something ya, 17.200 sekian, cukup banyak, dan kita banyak belajar situ. Saya jagain grupnya lah gitu ya, supaya nggak terlalu rusuh dan selalu kondusif. Nah, saya sering sampaikan bahwa teman-teman tuh mesti mencari nanti pada akhirnya tidak ada satu sistem trading yang holy grail system gitu ya, maksudnya yang satu sistem berlaku buat semua, itu nggak ada. Jadi tiap orang itu punya ciri khas, punya jagoannya sendiri, punya cara sendiri gitu ya, yang cocok dengan masing-masing yang disesuaikan dengan risk profile. Nah Pak Guru Eko Bawon ini yang saya tahu dari awal saya kenal beliau, ini memang alirannya aliran genteng gitu ya, aliran genteng ini alirannya O'Neill. Jadi O'Neill itu adalah William J. O'Neill namanya, bukunya saya sering share juga yang sering kita baca ya, itu tentang pola-polanya O'Neill itu, bukunya kemarin
itu adalah apa judulnya Pak Guru? Saya kok lupa malah. Oh ini nih, how to make money in stock, yaitu how to make money in stock. Nah ini, jadi ini Pak Guru ini adalah termasuk O'Neillers sejati gitu ya. Jadi beliau menerapkan ilmunya O'Neill ini benar-benar dari, saya kenal beliau tuh tahun 2000, waktu saya masuk market 2011, Pak Guru udah di sana udah bertahun-tahun gitu, udah 3 tahunan, 4 tahunan. Ya, kalau nggak salah tahun 2007 ya masuk ya Pak Guru ya? Kira-kira ya. Kira-kira ya 2006-2007. Jadi beliau udah memang dari awal udah menemukan dalam tradingnya menggunakan, dan so far sih buat beliau so good gitu ya. Aliran genteng itu bukannya jelek, tapi justru orang-orang seperti Pak Guru inilah yang yakin bahwa, sama dengan kayak William J. O'Neill ya, William J. O'Neill ini yakin bahwa sesuatu pola yang kuat itu harus didalui oleh basis atau basic yang sangat kuat. Nah itu pola-pola yang kuat ini nanti akan mendorong lagi harga naik akan lebih kuat lagi, intinya kan gitu. Oke. Supaya nggak perpanjang waktu, mungkin silakan Pak Guru, kita belajar bareng malam ini, gemes, gemar menggambar saham, mulai kita start dari mungkin IHSG dulu ya, lalu habis itu kita bicara mengenai pola-pola saham. Monggo Pak Guru. Oke, kita mulai ya, jadi mulai dengan view IHSG dulu ya Pak De ya, sebentar saya share. Oke, teman-teman, pasti banyak yang berpikiran, ini Dow Jones ATH terus, tapi IHSG gimana gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu Dow Jones-nya kayak apa. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, kalau Dow Jones kan udah jelas nih. Nah, ya, udah break ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau IHSG kita ya memang baru di sini ya. Ya, jadi ya sabar saja ya. Jadi masih posisinya di sini. Ya, bisa jadi dia akan ke bawah. Ini kan MA 40 week ya, jadi kira-kira MA 200 hariannya. Jadi bisa jadi mirip nanti kayak Dow Jones yang tadi ya, sentuh dulu di sini baru bouncing. Nah ini ya, mirip ya. Jadi ya sabar saja ya. Oke, nah itu salah satu skenario dari IHSG. Nah kalau saya sendiri, seperti yang sering saya sampaikan ya di grup ya, ya jadi nanti akan ke sini dulu ya. Nah ini skenario pilihan saya ya, tapi kalau misalkan langsung misalkan ke sini ya ya oke saja, jadi kita nikmati aja gitu Pak De kalau IHSG. Nah kalau mau lihat misalkan nanti kita breakout ini ya, breakout misalkan pola ini ya berapa itu, nomor berapa itu? ini kan sekitar 25 ya. Nah jadi kira-kira 9.000-an deh ya. Tapi ya kalaupun breakout entah berapa lama ya ke sana ya, tapi prediksinya seperti itu. Kalau breakout ya, moga-moga breakout ya. Breakoutnya di berapa itu Pak Guru? Itu 6.500-an ya? Ya di sini 6.500 ya. Ya, oke. Oke, itu untuk IHSG. Oke, sekarang kita mulai ke O'Neill ya. Nah, di bukunya O'Neill itu ada beberapa pola yang dibahas ya. Dan sebenarnya pola-pola yang dibahas sama O'Neill ini pola-pola yang umum sih ya. Ada cup with handle, kemudian cup,
kemudian double bottom seperti itu. Jadi pola-pola yang umum sebenarnya. Hanya saja memang yang sering dipakai O'Neill itu memang weekly basis ya. Tapi kalau di situsnya O'Neill suka memakai daily basis juga. Jadi pakai MA50 ya. Seperti itu sebagai patokannya, sama MA200 daily. Nah, dan juga mungkin yang sedikit beda di bukunya O'Neill dibandingkan buku-buku yang lain. O'Neill itu juga membahas tentang struktur chartnya ya, jadi struktur harga dan volumenya itu seperti apa, yang mungkin tidak banyak dibahas buku-buku teknikal lainnya ya. Dan itu yang sebenarnya kenapa saya jadi senang sama metodenya O'Neill ya, karena banyak juga membahas tentang struktur harga dan volume. Oke, gitu Pak D untuk permulaannya. Nah, sekarang kita coba ya beberapa pola-pola yang umum ya. Ya. Nah, ini IRA ya, IRA. Yang pertama ini pola cup ya, pola cup dulu ya. Jadi saya ngulang dulu ya, Pak D, yang dulu waktu awal-awal itu kan O'Neill itu saya sampaikan kalau dia itu mensyaratkan saham itu naik dulu ya, naik dulu minimal 30% ya. Nah, 30%, kemudian dia membasing ya, basing gitu, membuat base, baru setelah itu dia breakout ya. Nah, kalau breakout ini O'Neill sendiri mensyaratkan volume breakout itu sekitar 50% dari rata-rata volume harian ya. Nah, tapi ada baiknya kita bisa, kalau ada saham-saham yang breakout dengan volume 3 atau 4 kali dari volume rata-rata ya, misalkan mingguannya, itu akan lebih bagus ya kalau menurut saya ya. Ini misalkan IRA ya, ini terlepas dari ada story atau rumor atau apapun ya, chart lah ya. Ini bisa dilihat ya, volumenya kira-kira berapa kali tuh di sini tuh. Ya, lumayan ya. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan pola cup ya. Kemudian, itu basingnya itu minimal berapa minggu ya? Biasanya teman-teman suka bingung itu kan, ini cukup nggak gitu sebagai basing gitu? Oh ya, oke, maaf. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau menurut O'Neill itu untuk pola-pola yang umum, pola cup. Kalau pola cup itu minimal 6 minggu. Ya ini 6 minggu ya. Kemudian kalau pola cup bid handle minimal 7 minggu. Jadi 1 minggunya buat handle-nya. Kemudian kalau nanti ada pola flat base ya. Kalau ini cup ini biasanya koreksinya sekitar 30 sampai 40% sebenarnya ya. Tapi di lewat dari itu juga tidak apa-apa sih. Jadi idealnya 30 sampai 40 ya. Seperti itu. Nah, kalau flat base itu koreksinya sekitar 15% maksimal, kemudian durasinya minimal 5 minggu. Nah, ini kebetulan ada ini. Jadi dari IRA ini begitu breakout pola cup, di sini ada pola flat base ya. Nah, sekitar segini. Dan ini volume breakout-nya lumayan ya, 2 kalinya ya, kira-kira 2 kalinya. Ya, flat base tadi berapa minggu, Pak Guru? 5 minggu minimal, Pak D. Nah, ini bisa jadi mulai dihitung jumlah minggu itu pertama kali dia koreksi ya dari high-nya. Oke. Ya, minggu yang mulai dia koreksi seperti itu ya. Nah, sekarang nanti Ini saya mencoba memposisikan sebagai teman-teman yang masih baru belajar O'Neill nih ya. Flat base ini apakah harus didahului dengan cup atau didahului dengan base duluan baru dia naik gitu atau gimana ya? Oke.
Nah, sebenarnya kalau secara yang dibicarakan oleh O'Neill itu memang flat base ini munculnya di second stage ya. Jadi munculnya umumnya itu ada di setelah saham itu breakout pola cup atau cup with handle ataupun double bottom seperti itu. Jadi munculnya biasanya ada di situ. Tapi kalau menurut pengalaman saya ada juga saham-saham yang dimulai dari flat base. Nah itu menurut saya nggak masalah. Oke saja sih kalau menurut saya. Ya, oke. Sip. Oke ya. Untuk nanti kapan jualnya nanti mungkin nanti di bagian akhir ya Pak De ya. Kita ngenalin pola-pola O'Neill aja ya yang dibahas sama O'Neill ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita udah bicara cup ya. Kemudian udah bicara flat base. Nah, kita coba double bottom ya. Oke. Nah, double bottom ya. Nah, mungkin ini agak sedikit beda sama mungkin yang pemahaman yang umum ya. Double bottom itu adanya di bawah ya, jadi pola-pola reversal. Nah, ini kalau menurut O'Neill tetap itu sebagai pola lanjutan. Jadi period uptrend tetap minimal 30% ya. Jadi ini kita mulai dari ini ya, tetap ya, period uptrend minimal 30%. Itu kemudian kita lihat double bottomnya di mana ya, di sini sebenarnya. Prinsipnya sama, cuman ini nah ini ya double bottom ya, kemudian ini neckline-nya seperti itu. Nah, double bottom ini durasinya minimal 7 minggu ya, 7 minggu. Nah ini contoh awal akhir atau cuma satu bottomnya doang 7 minggu? Satu keseluruhan ini double bottomnya ini, double bottom ini minimal 7 minggu ya. Oke, nah berarti tadi udah cup ya, anggap aja cup with handle juga ya, kemudian flat base, kemudian ini double bottom. Nah sekarang ada pola-pola yang lain ya yang mungkin jarang dibahas ya. Yang pertama ascending base, kemudian yang kedua high tide flag ya. Kalian aja ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya sharing di Gemes 2 yang nggak salah ya. Nah, di Harum ini ada beberapa pola yang muncul sebenarnya. Ini ada pola ini ya. Nah, ini pola cup ya. Kemudian ini pola flat base. Ya. Nah, kalau kita mau cari ascending base yang tadi saya sampaikan, nah ascending base ini biasanya muncul di second stage ya. Jadi setelah saham itu naik dari breakout dari pola cup atau cup with handle ataupun double bottom. Ini kita bisa lihat ya. Minimal 20%. Maaf. Nah, ya. Seperti itu ya. Kemudian dia pullback ya. 3 kali. Nah, 3 kali dan itu pullback-nya 10 sampai 20% ya koreksinya. Nah, kira-kira gini ya. Kira-kira saja ya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian kalau masalah durasinya itu 9 sampai 16 minggu. Ya, bisa dihitung ya. 1 2 3 4 5 6. Ini berarti 13 minggu ya.
dari sini ke sini itu 13 minggu. Jadi dia breakout di sini. Oke. Cukup jelas ya Pak D ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 minggu, mulai dari sini. Oke, nah itu ascending base. Ya, jadi ada 3 kali pullback, kemudian koreksinya 10-20%, kemudian tiap kali pullback itu tidak boleh di bawah low pullback sebelumnya. Jadi misalkan dia jatuh sampai sini, ya tidak boleh juga gitu ya, karena melewati dari low pullback sebelumnya, itu nggak boleh. Oke, jadi ini ascending base ya. Jadi base-nya itu menaik gitu ya, menaik selama 9-16 minggu. Minimal 3 kali pullback ya? Harus 3 kali pullback. Oh, harus 3 kali pullback, oke. 3 kali pullback. Oke, kemudian kalau dilihat di sini, ini juga ada pola yang kuat ya. Jadi pola kesayangan kita semua nih. Nah, polanya namanya HTF ya. Naik 100, minimal 100 ya, 100% dalam 4-8 minggu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minggu pas ya. Nah, kemudian koreksinya maksimal 25% ya. Coba kita hitung ya. Nah, ini sekitar 17%. Kemudian koreksinya itu ada 3-5 minggu. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian breakout di sini. Nah, jadi kita bisa menjelaskan berapa pola dari chart itu di Harum. Itu ada beberapa pola yang bisa sekaligus kita jelaskan di sini. Nah, satu lagi ada pola short stroke pattern ya. Nah, ini jadi pattern atau pola chart yang hanya butuh 2 minggu ya. Jadi minggu pertama naik minimal 20%, kemudian koreksi minggu kedua itu sekitar ya 2-3% ya. Tidak membuat higher high seperti itu. Nah, diinginkan volumenya tipis ya, menipis ya. Nah, ini memenuhi syarat ya, volumenya kecil. Oke. Nah, jadi ada pola ascending base, ada short stroke pattern sama HTF. Nah, ini jadinya kalau dilihat dari big picture-nya, nah ini kan cup ya ini ya. Oke. Ini cantik sekali nih ya. Cupnya cantik. Ya, jadi saya waktu itu beli di sini aja sih sebenarnya. Tinggi ya. Seperti itu. Ya karena saya belinya pas di SSP sama di sini. HTF. Oke, itu Pak D. Jadi secara keseluruhan pola-pola chartnya itu yang dibahas sama O'Neil cukup ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, kapan jualnya atau gimana jualnya? Karena sebenarnya yang ditulis di bukunya O'Neil itu benar ya, jadi menjual itu salah satu PR-nya ya, dan kadang justru di jualan kapan menjual itu yang malah bingung ya. Kalau beli mungkin ya beli-beli aja, tapi kalau pas mau jual, nah situ yang bingungnya di situ gitu ya. Nah, kira-kira sebaiknya kapan ya yang menjual itu kapan? Nah, yang jelas yang pertama harus sebaiknya sesuai dengan trading plan-nya ya. Nah, trading plan ini
sebenarnya bisa dilihat dari pola-pola ini ya. Jadi kalau saya jualnya itu yang pertama itu jika dia mencapai proyeksi polanya. Nah, di sini. Ya, sekitar sini. Ya. Kemudian bisa juga teman-teman pakai Fibo ya, extension. Kira-kira di sini. Bisa seperti ini ya. Kalau takut ya pakai ini nggak apa-apa. Atau ini pakai extension ya. Atau bisa juga pakai Fibo yang satunya lagi. Itu kebetulan pas tuh di 2618. Ya, jadi kalau masalah jual sebenarnya sesuai dengan trading by teman-teman ya. Nah, kalau saya bisa kira-kira pakai itu sih. Proyeksi, kemudian pakai Fibo. Cara apapun bisa, Ade. Tergantung stylenya ya, kira-kira mau pakai apa. Gitu Pak D, kira-kira yang dibahas sama O'Neil. Nah, kemudian mungkin ada salah satu yang cukup menarik yang dibahas O'Neil adalah struktur ya, struktur harga sama volume ya. Nah, kalau O'Neil bilang itu, misalkan dalam basing itu, dalam membuat base itu, kalau misalkan jumlah minggu ya, jumlah volume di atas rata-rata pada saat naik itu lebih banyak daripada jumlah volume di bawah rata-rata pada saat turun. Jadi gampangannya gini, kalau dalam base itu kalau histogramnya hijau itu yang di atas rata-rata itu lebih banyak daripada histogram merah yang di atas rata-rata, itu bagus, basingnya bagus. Masih bingung ya Pak De ya? Nih, saya cari contohnya ya. Intinya berarti pas naik, volumenya masih lebih gede dibandingkan dia pas turun gitu kan? Jumlahnya Pak De, jumlahnya. Okay. Nih, misalkan ini ya, wood ini ya, ini dari sini ke sini ya. Ini histogram yang di atas rata-rata, ini saya ambilnya volume moving average 10 minggu ya. Ini kan 1, 2, 3 ya. Yang hijau di atas rata-rata ini ada 3, sementara yang merah di atas rata-rata itu nggak ada. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Dan mungkin ini agak jelimet ya, tapi ya saya suka melihat ini ya. Seperti itu. Ini termasuk yang bagus ya. Jadi dilihat dari struktur volumenya. Nah, kemudian yang saya lihat yang bagus itu, jadi strukturnya sebenarnya cukup rapi ya. Jadi tidak ajrut-ajrutan, tidak karuan gitu ya. Itu bisa dibilang bagus ya. Ini sebenarnya saham ini bagus menurut saya, tapi saya sendiri takut ya ngambil. Terlalu tinggi sudah ya. Tapi kalau belajar dari chart ini, itu bisa kelihatan kalau chart ini bagus gitu, cantik ya. Jadi ini dan ini lihat bentuknya nggak macam-macam kan ya, nggak ajur-ajuran sekali ya. Nih. Nah, kemudian satu karakteristik lagi yang saya pelajari dari saham-saham yang bagus seperti ini, dia biasanya bikin base di MA tertentu ya, entah itu MA 40 minggu ataupun MA 10 minggu di sini ya. Yang di garis biru itu kan MA 10 minggu ya. Bisa dilihat ini cantik sekali ya. Seperti itu. Jadi kalau kita nemu ada catatan
itu bisa beli. Saya sendiri nggak yakin sebenarnya, makanya saya nggak beli Arto ya, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kira-kira saham-saham apa sih yang bagus ya, yang saat ini bagus ya menurut saya. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau yang menurut saya bagus ya, ini opini pribadi. Ya, bukan rekomendasi beli atau jual gitu ya. Supaya mereka, teman-teman ini harus diingatkan, disclaimer on gitu. Ya, ini ya. Ini ada, kalau lihat dari sini, ini ada potensi dia bagus. Ya. Lihat dari ini, lihat-lihat aja nih volumenya, struktur volumenya kan kelihatan ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat time frame yang lebih gede, nah itu bisa dilihat ini tambah menaik lagi sebenarnya. Segini ya. Kemudian ini, ya ini agak ini sih, berharap juga sih. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini volumenya di sini cenderung turun. Ya, kemudian ini cenderung naik ya, naik. Oke, dan tadi lihat dari karakteristiknya, kalau yang selama ini basing ini, histogram yang hijau di atas rata-rata itu lebih banyak daripada histogram merah di atas rata-rata. Nanti bisa dihitung ya. Kemudian salah satu yang bikin cantik ini adalah kalau nanti dia bisa break di sini ya. Ya. Ini bentuknya simetris, mirip, hampir simetris ya. Nah, itu bagus. Tapi bukan berarti yang nggak simetris nggak bagus, nggak. Tapi kalau simetris itu lebih bagus. Ya, bang, benar. Kadang-kadang teman-teman ini kayak gitu. Nyari HTF, begitu nggak HTF langsung dibuang. Ya, berarti bukan begitu kan? Kalau nggak HTF bukan berarti nggak bisa naik gitu kan? Bisa naik dengan pola-pola yang lain. Oke. Ini ada buktinya kok, banyak buktinya. Ini misalkan pola-pola yang biasa itu juga banyak buktinya, dan yang tadi saya bilang kan saya lebih suka simetris ya, tapi kalau nggak simetris juga bisa naik. Ini banyak sekali buktinya. Ini yang ini deh. Ini saya jadi tahu karena ada salah satu member The Traders itu yang nanya, MTK gimana? Ini. Dan ini mencapai targetnya cepat gitu. Nggak butuh waktu lama. Iya. Udah, cepat banget. Jadi jangan khawatir, pola-pola biasa pun ya, bisa memberikan cuan ya. Jadi jangan khawatir harus HTF, harus SSP, harus ascending base. Ini pola-pola yang umum sebenarnya, yang sudah banyak dikenal ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau trading setup saya seperti apa, itu kalau pakai daily itu biasanya kombinasi antara MA50 sama MA200. Jadi posisinya harga di atas MA50, kemudian di atas MA200. Nah, tapi saya lebih cenderung pakai weekly ya. Kalau weekly berarti harga di atas MA10 weekly, di atas MA40 weekly. Seperti itu. Jadi kalau tidak di situ, saya kadang tidak akan beli ya. Jadi nunggu sesuai dengan trading setup itu. Ya. Kira-kira harus di atas genteng itu, Pak De. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau MA40 week atau sekitar MA200 itu kan memang MA yang ditunggu oleh banyak orang sebenarnya. Ya. Jadi kalau di atas itu ya kita bisa banyak berharap ya. Seperti itu. Kita aja.
Oke, kemudian beberapa saham lagi yang cukup menarik ya. Ini sekali lagi bukan ajakan beli ya, tapi ini opini pribadi. Oke, kira-kira kenapa ya saham ini bagus ya? Ya, ini sebenarnya pas break ini itu bagus, ya. Nah sekarang kan ini udah naik nih. Nah sekarang kira-kira gimana ya? Ini sudah 6 minggu konsolidasi ya. Ya. Nah jadi kalau tadi yang di depan tadi saham-saham yang bagus kadang dia akan basing di MA tertentu ya, misalkan MA 10 week atau MA 40 week, atau nanti sesuai dengan saham-saham itu kan punya MA yang sensitif sendiri ya. Nah kalau ini bisa dicermati ya, dia lagi konsolidasi di sini nih. Nah 6 minggu ya, apapun bentuknya ya, ini udah 6 minggu. Kemudian bisa dilihat prior uptrend-nya, lihat ya, ini volumenya cakep banget nih. Itu Pak D. Nah mungkin ada yang melihat sebagai ini ya Pak D ya, pasti ya. Mungkin ya ada yang melihat sebagai ini. Ya. Ya, kalau kita cari proyeksinya ya nih seperti itu. Atau kalau kita pakai ini, nah udah hampir kena nih. Nah ini kira-kira contohnya ya. Ini prior ininya volumenya bagus. Sekali lagi bukan ajakan beli ya. Nah, ini sudah disclaimer. Pada saat di sini Pak Ade udah calling ya. Ya, 200 berapa kemarin ya. Itu kan kalau itu kan aku lihatnya sih kapan handle sebenarnya itu, Mas. Oh, dan ini. depannya pas di situ. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian yang lain ini ya. Ini juga sama ya. Jadi ya, mirip ya. Picture-nya seperti ini ya. Kemudian sekarang dia lagi konsolidasi ya. Ini sebenarnya ada pola yang menarik nih. Tapi jangan di-HK duluan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2 minggu ini konsolidasi. Ya, dan ini nanti mungkin akan dicium-cium sama MA 10 week ini. Nah, itu kira-kira saham yang menurut saya ini saya tunggu ya. Saya tunggu. Kemudian satu lagi, nah ini mungkin bisa agak bias ya, karena saya punya dan cukup banyak. Tapi ya tidak apa-apa lah. Tapi tidak apa-apa. Ini tapi disclaimer on ya, nggak ajakan beli, cuman ya, kebetulan punya aja gitu kan. Kenapa saya beli ini gitu ya? Ya, oke. Ini ya. Nah, ini bisa dilihat kira-kira seperti itulah. Ya, kalau dilihat dari sini kelihatan rapi ya. Kemudian ada satu yang membuat saya senang ya. Kalau lihat dari struktur volume yang tadi ya. Nih. Ya, kemudian dilihat ini selama konsolidasi ini jumlah program volume yang hijau di atas rata-rata itu lebih banyak daripada yang di bawah rata. Bisa dibilang ini 5 versus 0 ya. Seperti itu. Itu satu. Ini yang kedua, ada pola yang namanya 3 in 1 ya. 3 in 1 tapi bukan joki loh ya.
Nah, jadi 3-in-1 ini sebenarnya trading setupnya tuh perlu 4 candle ya, 4 candle. Jadi yang pertama ini setup candle. Kemudian ada 3 candle berikutnya, itu high sama low-nya itu tidak boleh melebihi atau tidak boleh melebihi atau sama dengan mother candle-nya. Seperti itu. Nah, ini breakout ya. Breakout. Iya. Itu sampai berapa boleh ya? Itu kan 5 sebenarnya kan? Itu kan 5 insight itu. Ya. Kalau yang saya lihat contoh-contohnya itu bisa Pak lebih dari 3. Ini saya lihatnya di Elliott Wave Internasional itu, kalau contohnya ada beberapa yang lebih dari 3 ya, yang dilingkupi candle-nya itu. Nah, terus mother candle-nya boleh hijau nggak Pak Guru? Atau harus merah? Enggak sih. Jadi kalau yang saya baca ya enggak ada warnanya sih, apa aja. Bisa merah. Ya, biar jelas teman-teman, karena suka nanya soalnya. Kemudian ada lagi sebenarnya yang bisa dilihat ya. Ini ada 3 candle yang turun, lower low, closingnya juga di bawah. Nah, tapi candle berikutnya dia bikin lower low tapi close-nya di atas itu, di atas 3 candle yang turun tadi. Nah, ini ya, ini menurut saya salah satu pola yang menarik ya. Menarik. Ada namanya nggak? Aduh, saya lupa ya, apa ya. Saya lupa, tapi sebenarnya hafal hati sebuah nama ya Pak De. Asik. Pokoknya 3 candle merah, kemudian berikutnya dia ada bikin lower low, tapi closingnya di atas candle merah yang paling tinggi gitu ya. Ya, ini sebenarnya bisa dibilang reverse 3-in-1 sih ya. Kalau kita lihat tadi kan 3-in-1-nya di sini. Ya, tapi kalau bisa dilihat ini juga bisa sama juga 3-in-1-nya pakai yang ini, pakai yang mother candle-nya hijau. Ya. Tapi konfirmasinya di sini Pak De. Konfirmasinya di sini. Nah, tutupnya di atas. Oh ya, oke. Nah, jadi ini udah confirm. Nah, seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan beli, tapi ini benar-benar opini pribadi. Saya hanya melihat dari chart ya. Chart saja. Memang kapan itu ada berita dijadiin ini ya, kontraktornya Adaro ya. Betul. Tapi ya itu buat saya tambahan aja. Tapi saya melihat hanya murni dari chart. Ya. Betul. Nah, ini sekalian untuk terkait dengan pola yang tadi ya, yang 3-in-1 atau reverse 3-in-1, ini ada, ya mungkin ini suatu kebetulan ya, tapi kok ya ada gitu ya. Misalkan di MPPA. Nah, ini juga sama nih. Ini kan ada 3 ya. Ini sebenarnya ini sih, tapi kita lihat yang 3 aja nih. 3. Nah, ini dia closing di minggu berikutnya di sini. Dia bikin lower low ya. Ini ada shadow-nya, ekornya. Kalau beli di saat closing aja udah, ya ini ya kita bicara kejadian ya, tapi ini faktanya ada seperti itu. Atau yang saya pernah share juga di grup ya, tapi ini munculnya di daily ya. Nih, begitu break, ya memang dia turun sebentar terus naik. Buat teman-teman yang seneng sama AFL ya,
Nah, itu bisa bikin formulanya, jadi muncul aja seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan suatu kepastian ya, tapi setahu saya ini trading setup yang lumayan powerful. Ya. Ya, saya cuma tahu aja pas begitu lihat ini kenapa naik gitu. Saya lihat lagi, oh ini ada ini gitu. Karena saya nggak bisa AFL ya, nggak punya program seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya bisa coba. Oke, itu kira-kira Pak D. Oke, sip. Videonya freeze kayaknya Mas Eko ini. Atau, oh ya, mungkin ini ya, mau sharing ini ya, dua saham yang berapa minggu ini jadi trending topik ya. Ya, boleh. Sahamnya Pak D ini. Nah, ini. Oke. Secara umum, pasti ada yang melihat seperti ini ya. Yuk. Tuh, ya. Kemudian dia lagi bikin handle 2 minggu. Ya, jadi kalau dia breakout di sini 5.510 ya. Oke. Proyeksinya udah bisa kemana-mana nih. Waduh. Proyeksinya 1.000-an ya. 100%. Itu. Nah, tapi kalau saya Pak D ya, ini saya belum punya. Ya, belum punya. Nah, ini buat yang punya jangan takut tapi ya, ini karena cuma sekedar ini sih view saya. Ini bisa dibilang nggak ada base, maksudnya base yang bisa cekungan atau double bottom itu belum ada. Ya. Jadi saya sih nebaknya misalkan nih dia akan turun 30%, ada di sini sekitar 350-360. Ya. Buat untuk minimal 6 minggu ya. Ya. Tapi saya sih nggak berharap seperti itu. Berharapnya ya silakan nanti breakout 510, terus proyeksinya 900 ya. Nah, kalaupun nanti dia turun dulu 30%-an, saya juga nggak akan beli. Saya beli tetap aja di 510. Konyol ya Pak De ya, konyol ya. Enggak lah. Ya tiap orang kan punya setup sendiri. Oke. Ya. Tapi setuju sih, saya sih ngeliatnya juga ini naiknya nggak ada koreksi sama sekali ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi memang mungkin memang di 510 ini ketahan dulu, mungkin akan dia akan membentuk ya koreksi dulu, koreksi sehat lah ya, supaya naik lebih tingginya, lebih kuat base-nya. Dan kebetulan juga baru kemarin keluar pengumuman bahwa dia akan right issue, sehingga mungkin memang akan ada sideways dulu sekitar 500 menurut saya, benar sih. Mungkin 6 minggu, 8 minggu, 2 bulan, dia 10 Mei baru RUPS, jadi mungkin memang benar, kisarannya mungkin sekitar itu Pak Guru, jadi mungkin memang baru setelah RI mungkin baru jebol lagi. Maybe ya, maybe. Jadi memang teman-teman tetap ya yang sudah beli juga, yang sudah punya tetap juga waspada lah ya, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Yang niat kekep ya silakan kekep, dengan resikonya ya ada. Ya di setiap langkah yang kita ambil kan pasti mengandung plus dan minus. Ya silakan disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Begitu. Satu lagi apa tadi Pak Guru selain saham ini? Pastilah Pak D. Oh iya benar, ini lagi jadi trending topik. Nah ini bisa dilihat ya, ini juga cantik ini. Setuju. Jadi teman-teman kalau melihat chart, sebaiknya juga melihat big picture-nya ya, karena
pasti ada sesuatu yang menarik ya, mungkin tidak akan diduga ya. Prior uptrend, kemudian di cup seperti itu, dan dia baru ini 302 ya, kalau nggak salah 302 nih. 300, ya 302 kemarin, betul. Nah, ini juga sebenarnya kalau mau breakout 302 juga udah oke, karena ini udah ada ya cup-nya, ini ada prior uptrend, kemudian up 302. Ini proyeksinya lumayan. Proyeksinya bisa 530. Jadi silakan aja. Tapi kalau saya belum mau beli karena masih tanggung ya. Ini resist ya. Soalnya kalau dia minggu depan bisa 302 lewat, itu 304 minimal, saya beli. Iya. Padahal kemarin kalau close di atas 300 kan itu SSP kemarin Pak Guru, cuman gagal dia. Ya, tapi gagal ya. Ya. Kalau SSP kemarin mantep ini. Breaknya pakai SSP lagi, waduh. Tapi enggak, itu kemarin gagal. Mungkin ya kita lihat lah, let's see next week, mungkin kalau masih itu bisa jebol juga sih. Ya, ini strukturnya bagus loh ini. Struktur yang sebelah kanan ini bagus. Kalau saya bilang ini bagus nih. Ya, tidak dari volumenya seperti itu. Betul, makin di sini volume makin gede juga itu naiknya. Jadi emang mestinya sih ini bagus lah. Ya tapi kembali ya teman-teman, disclaimer on, kita hari ini tujuannya adalah untuk nambah pengetahuan ya, bukan ngajakin beli atau ngajakin jual. Jadi mesti dicatat dulu supaya nggak salah nanti di belakangnya. Nah, masih ada waktu nggak Pak De? Hah? Kenapa Pak Guru? Masih ada waktu. Oh, masih, ayo aja, ayo monggo. Nah, ini yang mungkin lagi ngetren juga, tapi ngetrennya agak negatif ya. Ngetren kok negatif ini lagi. Nah, nih. Ya, soalnya terakhir dihantam berita buruk ya, terus-terusan. Nah, dulu kalau nggak salah di Gemes pertama apa ya? Pertama apa kedua ya? Nah, mungkin saya lupa ingat pilihannya itu, skenario itu dia akan basing di mana gitu ya. Nggak kelihatan ini. Nah, ternyata dia pilihnya basicnya di sini. Nah, iya. Nah, jadi mungkin di level-level ini 1000 atau 1030, 1050 mungkin jadi level yang menarik buat teman-teman yang biasa mancing-mancing. Iya. Sekarang berapa sih? 11.30 ya? Iya, 11.30. Iya sih, udah dekat itu mestinya. Masih lanjut ini, lanjut negatifnya, bisa ke 1000-an sih. Ya, 1000 sih mestinya jadi support psikologis yang cukup kuat sih untuk saham-saham. Itu. Ini gambarnya pas lagi 1000 ini. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau KF, kalau saya lihat di picture-nya kan ini gini ya. Ini. Kemudian ini ya. Ini basing-nya di sini ya. Oke, nah di sini saya sebenarnya rencananya memang mau beli, tapi saya baru pegang saham yang lain, jadi saya nggak bisa beli ya. Jadi pas beli kot sini itu akan naik ya, seperti itu. Nah ini KF. Kemudian cerita yang berbeda itu dialami sama saudaranya si Inaf. Saya sebenarnya
berharap bahwa Inaf ini bisa sama ya. Nah, saya pernah sharing ya di grup, kalau weekly-nya itu melewati garis ini, nah, saya akan beli, ternyata nggak bisa weekly-nya, hancur deh, turun. Gitu. Ya. Jadi dua saham yang satu sektor ternyata gambarnya sampai cup-nya sama, cuman kelanjutannya beda ya? Iya, nasibnya beda. Nasibnya beda, ceritanya berbeda. Oke. Buat pelajaran juga buat teman-teman bahwa tidak setiap pattern itu pasti berhasil, pasti ada juga yang nggak jadi. Makanya selalu siap dengan trading plan untuk pasang stop loss di mana. Gitu. Oke, baik teman-teman. Demikian tadi Gemes episode kali ini yang khusus membahas mengenai pola-pola yang biasa ya disenangi Pak Guru ya. Karena ini juga base-nya adalah base dari William J. O'Neill. Terima kasih Pak Guru sudah sharing ilmunya. Mudah-mudahan kali ini episode kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman untuk bisa trading lebih baik. Dan juga jangan lupa ya teman-teman bahwa pola atau pattern saham itu kalau misalkan tidak confirm bukan berarti dia nggak akan naik ya. Masih ada pola-pola yang lain yang bisa membuat dia bisa naik ke atas terus. Gitu. Jadi jangan terpaku hanya dengan pola-pola tertentu. Kemarin saya sempat mempopulerkan ajarannya Pak Guru tentang HTF dan SSP. Jadi semuanya terpaku dengan HTF, SSP. Kalau nggak SSP gagal udah buang aja, nggak HTF gagal buang aja. Nggak kayak gitu ya. Masih ada banyak pola-pola yang lain. Double bottom, cup and handle, tadi hari ini diajarin lagi yang baru sama Pak Guru ya, ada 3-in-1, ada reverse 3-in-1, ada ascending base, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini kembali menambah pengetahuan Anda, supaya tidak hanya terpaku pada satu pola-pola tertentu saja. Baik, teman-teman, terima kasih banyak Pak Guru. Sama-sama. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan popolan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, sip.